istri ana suka sekali baca novel dan terkadang juga menulis novel. Apakah perkara itu sia-sia? Sebenarnya kalau itu dalam bentuk nasihat-nasihat, hal yang bermanfaat, mungkinlah masih bisa. Tapi lebih bagus menulis ya yang bermanfaat, yang misalnya belajar agama ditulislah. Atau ilmu-ilmu yang bermanfaat itu lebih baik. Karena ini juga pangsa pasarnya sebagian kecil orang yang memang suka membaca, kadang-kadang harus membuat kisah-kisah fiktif misalnya, atau hal-hal yang tidak perlu gitu kan, dibesar-besarkan, kisah tentang apalah cinta seseorang pada orang lain, dan hanya lingkup kecil lalu kemudian dibesar-besarkan seakan-akan itu sebuah kisah yang harus jadi besar. Kita masih punya banyak kisah Nabi, kisah para sahabat ya, yang tidak bisa diukir lagi dengan pulpen, harusnya bisa diberikan masukan. Kalau istri antum yang bertanya ini memang sudah begitu dari sebelum nikah, maka pelan-pelan didakwahi. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya sampai akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Lut juga alaihissalam begitu, gitu kan. Tapi kita coba bersabar, nasihatin, doakan. Karena rumah tangga tujuannya menikah untuk dipertahankan, bukan untuk cerai. Kalau sudah betul-betul sampai pada puncaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baru kita pilih jalan itu. Itu pun sudah mentok pada titik di mana kita nggak bisa lagi perbaiki. Saya punya sahabat dekat, namun ia belum sadar akan kewajiban menuntut ilmu syar'i. Jika bersamanya saya futur. Jika dekat dengan yang sefaham atau menuntut ilmu saya semangat lagi. Namun ia langsung menjauhi saya. Saya ingin mengajaknya kembali, tapi adakah cara lain Ustaz mendekatinya? Karena jika dekat saya futur. Enggak, kalau memang antum sudah sampai futur, futur itu artinya jauh dari agama. Dengan berteman sama dia begitu ya sudah, jaga jarak saja. Karena Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya atau temannya, enggak boleh. Ya, bahkan nanti hari kiamat akan ada, Allah ceritakan orang-orang akan ada mengatakan dalam Al-Quran diceritakan, walaupun ini ayat turun kepada beberapa orang dari Quraisy ya. Tapi Allah SWT, para ulama tafsir mengatakan ayat ini berlaku umum. Siapapun yang mengikuti pola yang sama akan terjadi hal yang sama. Nanti di hari kiamat di neraka akan ada orang mengatakan, ayatnya itu, artinya potongan ayatnya begini. A'udzu minasyaitonir rajim. Lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri. Nanti hari kiamat akan banyak orang di neraka akan mengatakan, coba saat ini di dunia saya tidak berteman sama si fulan, dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Ya. Ini turun kepada seorang dari Quraisy, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW waktu melihat Hamzah masuk Islam, Hamzah masuk Islam ini gara-gara dia tidak sengaja ucapin kalimat. Dia bilang, apakah kau, ditunjuk Abu Jahal, berani mengganggu Muhammad sementara aku di agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Akhirnya Hamzah pun berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, dia kalau tarik kata-katanya dia malu dengan Quraisy, maka dia minta petunjuk sama Allah, mengatakan, ya Allah kalau agama ponakan Muhammad baik maka mudahkanlah. Maka besoknya dia masuk Islam. Nabi SAW berharap sahabatnya ini juga begitu. Maka Nabi undang dia makan, dia datang ke rumah Nabi SAW. Nabi bilang, dia undang Nabi SAW makan ke rumahnya. Maka waktu Nabi persilakan makan, kata Nabi SAW, saya tidak mau makan kecuali kau sudah masuk Islam. Kalau kau syahadat, saya mau masuk Islam. Saya mau makan. Maka dia pun syahadat karena mengikuti Nabi SAW. Nah rupanya dia juga punya teman lain, orang kafir Quraisy, tokoh Quraisy yang dengar itu. Kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya cuma tidak enak sama Muhammad, dia tamu saya. Kalau gitu sekarang kau batalkan itu keislamanmu. Dan kalau perlu ludahi mukanya Muhammad, maka dia lakukan. Turunlah ayat ini kepada dia. Ya, bahwasanya dia akan menyesal pada hari kiamat. Nanti dia mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba seandainya saya tidak jadikan si fulan sebagai teman saya. Laqad adallani ala dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah mendatangkan kepada saya kesesatan setelah datang kepadaku peringatan. Dari syarat-syarat taubat nasuha yang tadi Ustaz sampaikan, tidak terdapat syarat taubat. Tidak terdapat sholat taubat. Apakah memang tidak perlu sholat taubat? Lalu kapankah sholat taubat kita lakukan? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana hukumnya bercerita mengenai kejadian di tempat kerja kepada suami atau istri? Misal cerita tentang bos yang kurang tegas. Apakah termasuk ghibah? Karena saya kerap saling bercerita kepada istri mengenai hal yang saya alami selama di kantor. Begitu pula sebaliknya. Saya takut ini ghibah, mohon penjelasannya Ustaz. Bisa masuk dalam bab ghibah. Bisa masuk dalam ghibah. Lebih baik antum hindari. Kalau ada sesuatu yang kita hadapi di kantor teman-teman sekalian, kita nggak usah ceritakan kepada orang-orang. Kecuali memang dasarnya darurat sekali. Misalnya memang kita harus menceritakan itu karena kalau kita nggak tanyakan malah jadi masalah gitu ya.
Artinya nanti kita nggak tahu solusinya dan kita tahu pasangan kita bijak. Maka boleh saja kita mengatakan, tapi tanpa menyebutkan nama. Misalnya kita mengatakan ada orang di kantor itu seperti ini, ya. Kira-kira menurut kamu seperti apa? Ya. Misal contoh itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau kita sampai sebutkan nama, kita dengan semangat, kita dengan jengkel, ini malah khawatirnya, ya, nanti malah masuk dalam bab ghibah. Jadi hindari saja, teman-teman sekalian. Dan saya sudah jelaskan tadi cerita Imam Ahmad rahimahullah untuk menasehatin, walaupun atasan kita, orang lebih senior di kantor, datang nasihatin, bilang baik-baik sama dia. Tapi insya Allah itu dengan cara kita sembunyi, ya kita tidak ya menasihati di depan orang. Karena para ulama mengatakan siapa yang menasihati orang lain di depan umum maka dia telah membinasakannya. Ya, sebagaimana kita juga tidak boleh puji kebaikan orang di depan orang lain. Ya, pernah ada sahabat sholatnya khusyuk. Lalu ada sahabat di depan Nabi, sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya suka sekali sholatnya orang ini. Kata Nabi SAW, kalau kau dengarkan itu saudaramu kau akan binasakan dia. Maka kalau kita nasihatin empat mata, nasihatin baik-baik. Kalau sudah kita nasihatin tidak bisa ya sudah. Dan teman-teman tidak semuanya juga harus kita ceritakan. Kesian juga kalau antum sebagai suami, semua antum ceritakan kepada istri kesian jadi beban. Gitu kan? Tidak semuanya juga, karena kalau kita ceritakan semua jadi beban buat dia. Dia sudah ada beban rumah, beban anak-anak. Sebenarnya sebagai laki-laki mestinya kita kalau pulang ke rumah kita yang memecahkan masalah istri. Emang sudah begitu sebagai pemimpin. Antum punya masalah di luar banyak, oke. Sama istri kita juga pecahkan. Kecuali kalau istri kita betul-betul bijaksana. Nabi SAW tidak semuanya istrinya dilibatkan dalam pertanyaan atau minta diskusi gitu kan. Tapi pernah Nabi SAW melibatkan Ummu Salamah dalam keadaan tertentu. Seperti waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Nabi SAW waktu itu suruh sahabat cukur tapi sahabat masih berharap mau berperang. Maka Nabi SAW masuk di kemah sedih. Ummu Salamah tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya takut adabnya Allah turun. Allah sudah turun cukur, mereka belum mau, mereka masih berharap perang. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa anda tidak mulai dulu? Dikasih saran. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus kalau gitu. Ya, tapi di sini seperti keadaan untuk mendapatkan solusi saja. Bukan menceritakan keadaan orang-orang dalam bentuk aib misalnya ya. Maka itu lebih baik jangan. Apalagi cuma masalah kurang tegas. Mungkin menurut antum. Mungkin orangnya memang santun, gitu kan? Allahu a'lam. Baik itu saja, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.